Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu menyelami mutiara hikmah di hari Asyura. Untuk membahas tema tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Agus Saputra SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah baik-baik ya. Insyaallah. Ya? Iya baik. Pemirsa, pada hari ini telah hadir di studio kita Majelis Taklim Masjid Kurnia Kelurahan Beliung. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Siap mendengar tausiah dari Ustadz ya pada hari ini Ibu? Insya Allah. Sage-sage nih Bu. Iya. Lagi tren ya. Ya Ustadz ya. Sage-sage lagi tren nih. Iya baik. Pemirsa, pada hari ini pemusik kita dari El Hawa. Assalamualaikum Mbak Mas. Iya baik pemirsa dan juga Ustadz, kita boleh masuk ke tema kita, menjelami mutiara hikmah di hari Asyura. Sebelum masuk menjelami mutiara, boleh dijelaskan dulu hari Asyura itu hari apa sih Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah, para hadirin dan juga pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan paling utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan di antara banyaknya nikmat itu salah satunya Allah izinkan kita untuk bernafas, hidup di tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah. Tentu ini merupakan nikmat besar yang mesti kita syukuri. Apalagi kita hidup di tahun baru, bulan Muharram yang dijadikan awal tahun ya, awal bulan di tahun 1445. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menarik untuk dibahas. Yang pertama, bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah istimewakan, sebagaimana yang Allah sebut di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya pada hitungan Allah itu, kalender Hijriah itu terdapat 12 bulan. Pada saat itu pula Allah ciptakan pula langit dan bumi. Dan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan pula arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah istimewakan, 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan itu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang hari ini kita diizinkan hidup di bulan Muharram. Jadi yang pertama, alhamdulillah, bersyukur betul kita hidup di bulan yang Allah muliakan. Tepatnya hari ini kita masih bisa hidup di tanggal 9 Muharram. Insya Allah kalau Allah izinkan pula, besok kita masuk ke tanggal 10 Muharram.
biasa disebut dengan hari Asyura. Biasa disebut dengan hari Asyura. Apa yang menarik pada hari Asyura ini? Nah, kalau kita cermati para jamaah majelis taklim yang hadir di studio dan para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kalau kita cermati banyak umat Islam, umat muslim, bahkan di antara kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, masjid-masjid, musola, langgar, memperingati hari 10 Muharram atau hari Asyura. Pertanyaannya, kenapa banyak di antara kita yang memperingati hari 10 Muharram atau hari Asyura? Kan gitu pertanyaan. Pasti ada sesuatu yang menarik, pasti ada sesuatu yang penting. Itulah kenapa hari ini tema kita mencoba menyelami hikmah atau mutiara hikmah di balik hari Asyura. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita boleh membuka Al-Quran surah Ibrahim ayat yang kelima. Apa yang kemudian disampaikan oleh Allah? Allah sampaikan di tengah-tengah ayat ini, wa dzakirhum bi ayyamillah. Sampaikan kepada mereka, hendaknya mengingat tentang hari-hariku. Begitu kata Allah. Tolong ingatkan kepada umat, ingatkan kepada mereka akan hari-hariku. Nah, ternyata pemirsa, hari-hari Allah itu adalah hari yang istimewa dan spesial. Termasuk tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kalau hari kita kan Senin, ya Pak ya, Selasa, Rabu gitu ya. Sabtu gajian, minggunya ngabisi uang. Senin udah mulai kerja lagi. Senin mulai kerja lagi kan gitu. Itu hari-harinya kita, beda dengan hari-harinya Allah. Kata para mufassirin, para ulama yang menafsirkan makna bi ayyamillah, yang disebut dengan harinya Allah itu adalah hari yang dimana di hari itu terjadi peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Nah, maka kita diperintahkan untuk mengingat peristiwa-peristiwa itu. Supaya apa? Supaya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, memetik hikmah di balik peristiwa itu. Oleh karena itu, berangkat dari Al-Quran surah Ibrahim ayat kelima, kita coba mengingat beberapa kisah yang terjadi di hari Asyura, yang mudah-mudahan nanti akan kita temui hikmahnya. Kisah yang pertama, pernah kita barangkali mendengar sebuah kisah Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau itu manusia yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah memulai penciptaan Nabi Allah Adam? Tidak lain tidak bukan di tanggal 10 Muharram. Dahsyat. Kemudian ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Adam hidup dengan sendiri, kesepian. Akhirnya Adam, ya Rob, hambamu kesepian, ya Rob, hambamu butuh teman. Akhirnya diciptakan Sayyidah Hawa. Kemudian hiduplah sepasang suami istri ini, hidup dengan bahagia, bahkan keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di surga. Apa ayatnya? Ya Adam, uskun anta zaujukal jannah. Adam dan istri, tinggallah kalian berdua di surga. Wa kullaha minha ragadan haitsu syi'tuma, dan nikmatilah apa saja fasilitas yang ada di surga. Begitu. Kita break dulu sebentar, nanti kita Boleh, sambung lagi siap. ya Ustadz ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Asyara Syiar bersama Ustadz Agus Saputra SPD, dan tema kita pada hari ini yaitu menyelami mutiara hikmah di hari Asyura. Baik Ustadz, tadi baru mau dijelaskan sama Ustadz di mana Nabi Adam diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu di
tanggal 10 Muharram. Beliau kesepian, dihadirkanlah Hawa. Menjadilah suami istri dan disuruh sama Allah untuk tinggal di surga. Boleh dilanjutin Ustadz, silahkan. Iya. Jadi kita lanjutkan ketika Allah perintahkan Nabi Allah Adam dan istrinya untuk menikmati segala fasilitas surga. Kullaha minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati saja. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kata Adam alaihissalam. Syaratnya adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Adam dan istri jangan sekali-kali dekati pohon ini. Oh siap ya Allah, kata Nabi Allah Adam. Laksanakan. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya sudah skenario Allah, ada iblis yang tugasnya emang menggoda, digodalah Nabi Allah Adam dan istrinya sampai akhirnya fa'azallahuma syaitanu anha. Keduanya digoda oleh iblis sampai akhirnya Adam pun diusir dari surga disebabkan termakan rayuan dan godaan iblis. Tercicipilah buah dari pohon yang dilarang tadi. Tercicipi, sebab itu Allah murka. Sebab itu Allah tidak suka dengan Adam dan istrinya, dikeluarkan dari surga. Dosanya satu, kesalahannya satu, diusir dari surga. Kita dosanya banyak. Tidak terhitung ya Ustaz? Tidak terhitung, kesalahannya banyak, pengen masuk surga. Gimana? Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nanti Allah akan berikan ampunan kepada kita insya Allah. Apalagi di tanggal 10 Muharram ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam dari surga, Adam merasa bersalah sehingga Adam mohon ampun kepada Allah. Lafaz ampunannya ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Apa bunyinya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lafaz ini bukan sehari dua hari dibaca. Permohonan maaf ini, taubat ini bukan hanya sepekan, dua pekan, sebulan, dua pekan, setahun, 2 tahun diucapkan oleh Nabi Allah Adam, tapi bertahun-tahun. Para ulama mengatakan 300 tahun. Singkat cerita, baru saat Nabi Allah Adam berdoa menggunakan lafaz Nabi Muhammad SAW, diterimalah taubatnya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah terima taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Kapan terjadinya? Di tanggal 10 Muharram. Apa hikmah dari kisah yang pertama ini? Jangan sampai kemudian kita yang hidup di tanggal 9, 10 Muharram melewati kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah izinkan kita hidup sampai detik ini karena Allah tahu dosa kita banyak, dosa kita menumpuk, sehingga Allah ingin melihat kita untuk sesegera mungkin bertaubat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei manusia yang di dalam hatinya ada iman, segeralah bertaubat kepadaku dengan sebenar-benarnya taubat. Manfaatkan 9, 10, 11 Muharram untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, barangkali ketika kita bertaubat, barengi dengan sholat taubat. Bagaimana caranya? Sama seperti dengan sholat biasa, 2 rakaat. Niatnya apa? Usolli sunnatat taubati rakaataini. Kalau mau panjang, mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Fatihah, surahnya apa? Bebas. Mau Al-Baqarah silakan, mau Yasin silakan. Ya. Tapi ada yang dianjurkan, Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian lanjutkan lagi ruku sampai rakaat kedua, Al-Fatihah, surah lagi, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Selesai sholat sunnah taubat, lakukan zikir, istighfar, astaghfirullah yang pendek. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang dikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz kepanjangan, ya udah yang pendek saja gitu, astagfirullah kan gitu. Apa maknanya? Jangan lewatkan untuk bertaubat, salat taubat,
istighfar, karena barangkali ketika kita melakukan ini di tanggal 9, 10 Muharram, nanti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Itu diantara banyaknya hikmah dari beberapa peristiwa. Baru satu peristiwa. Kapan-kapan lagi gitu ya, Mbak ya. Ternyata memang banyak ya Ustadz ya. Banyak, Mbak. Iya. Nggak bisa dihitung gitu ya. Nggak bisa, kalau kita mau bahas nggak selesai. Nggak selesai ya. Berarti itulah salah satu mengapa hari Asyura itu istimewa ya Ustadz ya, karena memang di situ pertama kali rahmat Allah diturunkan, pertama kalinya Nabi Adam diciptakan, pertama kalinya Nabi Adam setelah sekian lama melakukan dosa satu kali itu saja langsung diterima pada saat 10 Muharram ini. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana kita menyelami mutiara hikmah di hari Asyura ini Ustadz? Jadi kan Ustadz tadi bilang tanggal 9, 10, 11 kalau bisa kita melakukan sholat tobat, kalau bisa puasa juga ya Ustadz ya. Nah, itu hikmahnya yang dapat kita ambil selain misalnya kita mendapat pengampunan dari Allah. Apa yang ada dirasa di hati kita nih Ustadz? Apakah lebih lega, lebih plong, atau bagaimana nih Ustadz? Baik, jadi ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan yang Allah istimewakan ini, apa yang terjadi? Apa yang bisa kita alami? Maka ketika kita sudah mendapati hikmah dari beberapa amalan yang kita lakukan di bulan Muharram, amalan ini sebaiknya terjaga atau bisa terlihat setelah Muharram berlalu. Oh ya. Disitulah kita mendapatkan nikmat atau hikmah dari bulan Muharram. Jadi kenapa kemudian Allah berikan beberapa ganjaran, berikan beberapa pahala yang hebat, spektakuler di bulan Muharram, supaya kita berlomba-lomba melakukan amalan tersebut. Dan kemudian hikmahnya terlihat ketika kita terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut di luar bulan Muharram. Entah itu taubat setiap malam, alhamdulillah, kemudian istighfar setiap hari, alhamdulillah, kemudian salat taubat setiap malam, kemudian mohon ampun setiap malam, alhamdulillah. Tapi kapan dimulai? Dimulai dari bulan Muharram ini. Ada spirit, semangat, ada motivasi kita untuk melakukan amal-amal itu. Ini baru dari satu kisah. Kan kalau kita cermati kisah-kisah yang lain, banyak hikmah yang bisa kita lakukan. Wabil khusus ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nabi melihat orang-orang di Madinah itu berpuasa. Ditanya sama Nabi, "Hai Nabi, hai penduduk Madinah, kalian melakukan puasa apa?" "Hadzal yaumul azim," kata orang-orang Madinah. Padahal mereka orang-orang Yahudi. "Ini adalah hari agung, itulah kami puasa." Oh, ternyata kata Nabi apa? "Sesungguhnya kamilah yang paling berhak melakukan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini. Kami yang lebih pantas." Oleh karena itu Nabi menambah 9 dan 10. Dan oleh karena itu pula Nabi menyebut siapapun yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, wah, ganjarannya luar biasa, Bu. Hikmahnya apa? Ayyukaffirus sanatallati qablahu. Allah akan hapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita 365 hari yang lalu. Luar biasa. Itulah disebut dengan puasa Asyura. Hikmahnya kita berlomba-lomba untuk ibadah puasa. Dan harapannya kita bisa membiasakan dan menjaga amalan-amalan ini di luar bulan Muharram. Kan seperti itu. Iya, berarti supaya membiasakan diri juga ya Ustadz ya. Dimana seperti bulan puasa, kita biasakan bulan puasa, menjaga omongan kita, berperilaku baik dan sebagainya, supaya nanti setelah bulan puasa itu tetap dilaksanakan setelah bulan puasa. Itu maksud dari hari Asyura ini ya Ustadz ya. Iya, baik. Nah, kalau misalnya nih Ustadz, kalau tadi kan sudah dijelaskan contohnya dulu Nabi Adam. Kalau Nabi Muhammad itu yang pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan itu baru tahu dilaksanakan puasa 9, 10. Nah, kalau misalnya cuma hanya 9 atau hanya 10 saja, atau cuma salah satu di antara dua itu, atau baru tanggal 11 puasa, bagaimana nih Ustadz?
amal ininya, pahalanya Ustaz? Apakah lebih baik tiga-tiganya? Boleh salah satu? Itu bagaimana Ustaz? Boleh dijelaskan? Tentang puasa di bulan Muharram, memang disebut oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan. Seafdal-afdalnya puasa, sebaik-baiknya puasa adalah sauma Muharram, Syahrullahil Muharram, berpuasa di bulannya Allah, terlebih di bulan Muharram. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram. Itu tingkatan yang pertama. Mau lebih naik lagi tingkat kita, lakukan di 9 Muharram, 9 dan 10. Ini kalau kita lakukan berarti kita sudah naik tingkat. Ketika sahabat protes, "Ya Rasulullah, kalau kita berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram, kita berarti mengikuti ibadahnya orang-orang Yahudi." Benar, itu yang mau saya tanyakan sebenarnya Ustaz. Iya gitu ya. Makanya di baju jadi 9 juga ya Ustaz ya. Oke. Jadi bagaimana solusinya Rasul? Ya udah kalau gitu, seandainya saya dan kita semua hidup di tahun yang akan mendatang, kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram, 9 dan 10 sebagai pembeda dengan orang-orang Yahudi. Agar nggak sama ibadah kita dengan ibadah orang-orang Yahudi. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan yang kedua. Bagusnya lengkapi, kata para ulama, di tanggal 11 Muharram. Ya. Jadi ini tanggal 10-nya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggal 9-nya supaya pembeda antara orang yang beriman dan orang-orang Yahudi. Tanggal 11-nya pelengkap dan penyempurna. Nah, ketika kita berpuasa di tanggal 9, ada yang mengatakan, "Ustadz, itu kan tidak dikerjakan sama Nabi." Iya. Kenapa? Karena ketika Nabi mengatakan di tahun depan kita masih hidup, kita berpuasa di tanggal 9, Allah ternyata punya kehendak. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah utus malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Allah Muhammad, dicabutlah Nabi. Nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi belum sempat melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram. Tapi ini menjadi perintah dari Nabi Muhammad, maka kita kerjakan. Boleh tanggal 9, 10, 11 boleh. Atau 9, 10 saja boleh. 10, 11 boleh juga ya Ustaz ya. Iya, baik. Pahalanya sama. Pahalanya sama, Masya Allah. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar bersama Ustadz Agus Saputra SPE, dan tema kita pada hari ini yaitu menyelami mutiara hikmah di hari Asyura. Baik Ustadz, kita beri kesempatan kepada Ibu Majelis Taklim yang mau bertanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami tanyakan Pak, apa aja namanya Bu? Ya. Nama saya Ibu Lusraini dari Majelis Taklim Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja amalan pada bulan Muharram ini selain kita ngasih santunan kepada anak yatim dan mengusap kepalanya? Terus apa aja tambahannya Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lusraini ya Bu ya, dari Majelis Taklim Masjid Kurnia Kelurahan Beliung. Pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang bagus dilaksanakan di bulan Muharram ini selain santunan anak yatim tadi? Silakan Ustaz. Sampai lupa perkenalan tadi. Iya, saking semangatnya tadi ya Bu ya. Baik, amalan apa saja yang semestinya kita lakukan di bulan Muharram? Apalagi kita sering mengenal di hari Asyura, menyantuni anak yatim. Sebenarnya bukan hanya itu saja amalan, tapi pada intinya ketika kita hidup di bulan Muharram, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahsinu bikullil khair. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan, begitu kata Allah. Dan apa kata Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan jangan kalian yang hidup di bulan Muharram, jangan hidup dengan bergelimangan dosa.
Jangan banyak dosa, jangan tambah dosa, jangan lakukan maksiat di bulan Muharram. Justru sebaliknya, banyak-banyak lakukan amal soleh. Kenapa? Ketika kita melakukan amal soleh di bulan Muharram, para ulama mengatakan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, dosa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tanya secara detail, amalan apa sih yang dilakukan di bulan Muharram ini? Amalan apa saja, terserah, bebas. Tapi memang para ulama mengatakan seperti ini. 1, perbanyak istighfar tadi. Kemudian sholat taubat. Kemudian ajamkan pada hati kita untuk benar-benar taubat kepada Allah. Kemudian kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur, yang pada intinya bersedekah. Ini amalan yang memang kalau kita cermati mesti kita jaga di bulan Muharram. Apalagi nih Bu ya. Sedekah ini amalan yang dianjurkan oleh Nabi di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Terlepas sedekahnya sama siapa, nanti kita lihat dulu hadis ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Abdil, kemudian dari Umar bin Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menambah hartanya, barang siapa yang menambah nafkahnya kepada keluarganya, maka Allah akan tambahkan, Allah luaskan, Allah lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Hadis riwayat Baihaqi. Ini hadis menunjukkan anjuran untuk bersedekah. Terlebih anjurannya kepada seorang suami. Ini ibu-ibu senang betul nih. Bahagia. Poinnya apa? Poinnya di tanggal 10 Muharram, nanti kasih tahu suami ya Bu ya. Mudah-mudahan para suami yang di TV, yang di rumah nonton ya. Nonton gitu ya. Kasih tahu kepada para suami, Bang, amalan yang baik yang harus dilakukan di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram hari Asyura, hari Jumat tanggal 28 Juli adalah menambah uang belanja istri. Wah, itu bahagia betul istri-istri ya. Iya, bahagia betul. Nah, itu satu hadis yang menunjukkan bahwasannya dianjurkan kita untuk bersedekah. Apalagi kita sedekahnya kepada fakir, kepada miskin, kepada kaum duafa, bagus kepada anak yatim. Walaupun kalau kita cari beberapa hadis, emang ada hadisnya, namun hadisnya dhaif, lemah. Tapi hadis yang kuatnya, ketika kita bersedekah memuliakan anak yatim di hari Asyura, maka kita akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Fil jannah, ana min ummati fil jannah. Bersama umatku yang bersedekah kepada anak yatim itu seperti ini. Saking dekat Saking ya, dekatnya. ya. Itu kenapa berlomba-lomba di antara kita yang menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim, mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, supaya kita mengejar hal itu. Hadisnya sahih yang itu. Kalau hadis yang mengusap kepala ini emang ada yang mengatakan dhaif, tapi nggak apa-apa untuk kita amalkan, nggak apa-apa untuk menjadi spirit dan semangat kita melakukan amal itu, nggak pula disalahkan. Iya, Seperti baik. itu. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Iya, terima kasih Ibu. Boleh selanjutnya yang kedua? Wah, silakan Ibu. betul ini. Semangat dia Ustaz ya, Iya, bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Indike Basri dari Majelis Taklim Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Masya Allah. Lebih lengkap ini. Lebih Iya. lengkap lagi, ada dekatan rumahnya kita berarti. Baik Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang puasa Asyura. Boleh dari tanggal 9, 10 dan 11. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh kita puasa sebelum tanggal 9 atau setelah tanggal 11? Bisa jadi ya Bu ya, pada hari itu kita para perempuan nggak bisa menjalankan puasanya, bisa itu sebelum atau sesudah. Namanya puasa adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih puasa itu kita lakukan di bulan yang Allah
muliakan dan istimewakan. Karena ini merupakan salah satu ketaatan, salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita lakukan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat, kan seperti itu. Apakah harus kita lakukan di tanggal 9 dan 10 atau sebelumnya boleh atau tidak, atau setelahnya? Maka boleh-boleh saja. Kita dapat pahala apa? Dapat pahalanya, pahala puasa kita dilipat gandakan karena kita berpuasa di bulan yang Allah muliakan. Itu. Jadi tanggal 1, tanggal 2 sok silakan, monggo itu ya. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan. Karena apa? Kita dapat pahala puasa yang berlipat-lipat karena kita berpuasa di bulan yang Allah muliakan. Setelahnya boleh 11, 12, 13 monggo karena sama pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena ini bentuk ketaatan. Tapi yang disebut oleh Nabi itulah puasa di 9 dan 10 Asyura. Gitu. Pahalanya beda lagi. Apa pahalanya? Yaitu tadi ayyukaffirus sanatal lati qablahu. Allah ampuni dosa-dosa kita di tahun yang berlalu. Jadi sangat rugi kalau kita nggak puasa di tanggal 10. Ustadz, bagaimana kalau kami kebetulan tidak bisa melaksanakan di tanggal 9 dan 10? Ya udah, paling tidak kita berpuasa di bulan Muharram, dapat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Boleh pertanyaan terakhir Ibu? Silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Katia dari pengajian Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak Ustadz sudah banyak semua pertanyaannya, tidak ada lagi nih. Jadi apa yang saya tanyakan? Luar konteks juga gak apa-apa Ibu. Luar tema bisa ya Pak? Boleh, Ya? Bu. Baiklah, terima kasih. Mas, saya ingin bertanya, bagaimana Pak ya? Saya ini kadang-kadang ya senang, kadang-kadang tuh datang gelisah untuk beribadah. Kadang-kadang ya mungkin pengaruh Allah saya Pak ya, kehidupan Pak ya. Jadi saya ini mohon bagaimana saya tuh beribadah setiap saat itu tetap mantap iman saya tuh. Tidak kadang-kadang berubah, naik turun gitu. Terasa bagi saya Pak. Jadi saya tuh mohon apa usaha saya supaya iman saya tetap stabil setiap saat, setiap hari gitu. Sehingga kita tidak membuat dosa, tidak membuat hilaf, kesalahan baik pada Allah maupun pada manusia, pada alam kita sekitar, kita terutama keluarga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir dari Ibu Katia. Beliau adalah pimpinan nih dari Majelis Taklim Masjid Kurnia. Iya, spesial pertanyaannya. Saking spesial tadi di luar tema. Tidak apa-apa ya Ustadz ya. Bagaimana nih Ustadz? Soalnya bukan hanya Ibu nih. Kadang kita juga yang masih muda pun juga kita nih udah beribadah, udah yakin insya Allah khusyuk. Tapi tetap aja ya namanya setan iblis. Kita lagi apa namanya itu? Lagi sholat lupa, lagi puasa hilaf, lagi bertetangga gibah. Nah itu gimana Ustadz? Tips dan triknya bukan hanya Ibu, kita juga yang para masih muda tuh masih seperti itu Ustadz. Boleh silakan Ustadz. Baik, jadi para jamaah dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita cermati, iblis itu selalu datang menghampiri kita, baik dari depan, belakang, kiri dan kanan. Karena memang itulah gawenyo. Itulah tugasnya, tidak lain tidak bukan. Itulah yang bisa melemahkan iman kita. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW menyebut di dalam sabdanya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah, naik dengan ketaatan, ya. Wa yanqus bit maksiat, turun karena maksiat. Maka apa tips agar kita imannya naik terus? Sebenarnya ini versi orang masing-masing. Pada intinya gini,
secara global, secara amahnya ya. Saya sampaikan, iman akan naik manakala kita melakukan ketaatan. Ya. Ketaatan yang kita amalkan dengan baik, yang kita jaga, yang kita, nggak apa-apa amalan itu kecil, yang penting kita jaga. Itulah yang akan meningkatkan iman kita. Jadi ibu-ibu, penting untuk saya sampaikan bahwasanya kesempatan hidup kita ini, kalau tadi saya sampaikan kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah berikan kesempatan hidup kepada kita karena Allah tahu dosa kita masih sangat banyak. Nah, saya sampaikan yang kedua, alasan Allah izinkan kita hidup sampai detik ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, karena Allah tahu amal kita yang sudah pernah kita tunaikan, yang sudah pernah kita kerjakan masih terhitung sedikit. Belum cukup untuk menghantarkan kita masuk surga. Begitu kata Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga apa? Ketika Allah izinkan kita hidup, maka Allah seyogyanya menginginkan melihat kita melakukan banyak amal soleh. Maka gunakan kesempatan hidup ini untuk banyak-banyak taat kepada Allah, dekat kepada Allah, takwa kepada Allah. Itu Yang lainnya, hindarkan lingkungan yang buruk. Hindarkan perbuatan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangi kita, menjerumusi kita kepada sebuah kemaksiatan. Hindari itu. Kalau memang tetangga kita buruk, mohon maaf ya, kalau tetangga kita ternyata seperti itu, ada keburukan, ya kita tahan-tahan, jangan gibah gitu. Kalau walaupun memang itu akan ada setan yang akan menggoda kita, tapi gatel gitu mulut kita. Gitu. Ada kita di warung, ada informasi baru, aktual, panas, mau ikut-ikutan. Itu kan lingkungannya nggak baik, blacklist. Coret dari aktivitas kita, jangan gabung karena itu akan menurunkan iman kita. Jadi minimkan, hindarkan aktivitas-aktivitas kita yang besar potensinya kepada maksiat, seperti itu. Wallahu a'lam. Amalan atau tips-tips yang lain sebenarnya banyak ya. Namun kalau kita ceritakan ya tentu panjang kan. Pada intinya secara amas, secara global, secara umumnya itu lakukan saja ketaatan. Adapun setan selalu menggoda, setan selalu membisikkan keburukan dan kejahatan, lumrah karena memang itu gawinya. Tapi tugas kita insya Allah lakukan ketaatan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masya Allah. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Tipnya Pak, Iya. kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, itu tadi pertanyaan dari Majelis Taklim di Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Nih Ustadz, kalau tema kita tadi kan menyelami mutiara hikmah di hari Asyura. Yang tadi kita masuk ke kesimpulan ya Ustadz. Oke. Boleh langsung saja, silakan Ustadz. Siap. Satu, kisah terakhir. Kisahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Beliau itu punya umat. Beliau berdakwah kepada umatnya hampir 1000 tahun. Disebut di dalam Al-Quran 950 tahun lamanya. Kurang 50 tahun untuk 1000 tahun. Tapi Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, aku sudah berdakwah kepada umatku bertahun-tahun lamanya, tapi nggak ada satupun yang mau ikut. Kemudian Nabi Nuh berdoa lagi, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina diyara. Ya Rabb, jangan sisakan satupun hamba orang-orang yang kafir di atas muka bumi ini. Jangan, matikan saja, hanguskan saja. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan buat kapal. Buat kapalnya bukan di bawah, bukan di daratan, tapi buat kapalnya di atas bukit. Tapi karena ini perintah Allah, tentu taat Nabi Nuh. Akhirnya buat kapal, kemudian datang hujan, badai. Akhirnya apa? Demi ketaatan kepada Allah, lakukan ketaatan. Akhirnya ternyata ketaatan itu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ketika kita mengambil hikmah dari beberapa kisah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram, kalau kita mendapati hikmah itu, kita kerjakan amalan itu, yakinlah
itu akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang kemudian bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa di tanggal 10 Muharram, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk waktunya tentang tema kita menyelami mutiara hikmah di hari Asyura. Semoga saya, ibu-ibu majelis taklim dapat bisa di Amin rumah ya rabbal dapat alamin. menjalankannya. Baik. Pemirsa, demikianlah acara syiar pada hari ini. Saya Diva Jeffrey rekur bertugas mohon dari Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.